Kita lanjut bahas spoiler Wodongkian Kun season 6 episode 18. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Saat ini Lindong telah berada di altar kuno yang sangat bagus. Tempat itu luas dan dikelilingi pohon yang rindang serta pegunungan yang tinggi. Lindong dengan wajah sumringah, dia pun tertawa dan mengatakan, mungkinkah ini adalah ruang dari dimensi kunci rahasia kuno? Haha, tempat ini sangat luas. Akhirnya aku bisa jauh dari keramaian yang menyesakkan itu. Di saat Lindong sedang merasa senang, tiba-tiba saja matanya kini menajam karena melihat sesuatu. Lindong berkata dalam hati, siapa dia? Aneh, kenapa aku tidak bisa merasakan tanda kehidupan darinya? Karena pada saat ini, ada seseorang yang nampak duduk di tengah-tengah altar kuno sambil memegangi bola cahaya berwarna emas di tangannya. Dan di sekeliling tubuhnya diselimuti oleh asap yang cukup tebal. Karena merasa penasaran, Lindong pun berjalan pelan menuju ke arah dari orang itu. Dia pun mengendap-endap kemudian berkata dengan lirih, sepertinya itu adalah sebuah mayat. Lindong pun terus menatap mayat itu sambil mengatakan dalam hati, meski begitu, mayat ini cukup terpelihara dengan baik dan bahkan terlihat sama persis dengan patung batu di aula utama. Tempat ini pasti adalah kuil batu. Tidak lama kemudian Lindong menyadari apa yang dipegang oleh mayat itu. Sebuah bola cahaya emas dan ada kunci di dalamnya. Lindong pun sontak berteriak, itu adalah kunci rahasia kuno yang asli. Jadi yang dipegang oleh mayat ini adalah kunci rahasia kuno yang asli. Sementara kunci-kunci yang ada di aula utama adalah kunci pengganti untuk mengaktifkan jebakan. Dan satu lagi adalah untuk membawa Lindong masuk ke dimensi ini. Melihat adanya kunci itu membuat Lindong spontan berlari. Dan dia kini mengatakan, akhirnya aku menemukan kunci rahasia kuno yang asli. Namun pada saat Lindong sudah dekat dengan mayat itu, tiba-tiba saja ada serangan yang tidak terlihat mengarah padanya. Hal itu membuat Lindong menjadi waspada. Dia pun bersiap mengeluarkan sesuatu dari tangannya untuk menahan serangan yang akan datang. Mata Lindong pun menajam dan dia berkata dalam hati, siapa itu yang menyerang? Tidak lama kemudian, Rehan boneka darah pun keluar dari dalam tangan Lindong dan langsung berbenturan dengan serangan rahasia. Suara ledakan keras pun terdengar akibat dari benturan tinju Rehan dengan serangan rahasia itu. Dan dalam sekejap saja, serangan rahasia pun menghilang. Namun akibat benturan tersebut, gelombang ledakannya membuat Lindong sampai terdorong mundur. Sementara Rehan masih berdiri kokoh dengan tangan yang masih mengepal. Sesaat kemudian raut wajah dari Lindong pun menunjukkan ekspresi panik. Dia pun berkata dalam hati, mungkinkah Chenmu atau juga yang lainnya masuk ke tempat ini? Tidak lama setelah Lindong berkata seperti itu, kini sebuah cahaya hijau mulai muncul dan berkelap-kelip. Lindong yang melihat hal itu pun mengatakan, hawa ini begitu asing, aku bahkan tidak menyadarinya. Apakah dia ikut ke tempat ini tanpa sepengetahuan dariku? Dia bahkan menyembunyikan hawa keberadaannya. Tidak lama kemudian gadis gaun hijau mulai muncul dan menunjukkan dirinya di depan Lindong. Gadis itu memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari Chenmu. Dia adalah seorang yang ahli bersembunyi dan menyembunyikan aura dari kekuatannya, sehingga lawan-lawannya tidak akan bisa mendeteksi hawa keberadaan dari si gadis gaun hijau. Kemunculan gadis gaun hijau ini sontak membuat Lindong terbelalak. Dia pun tidak sadar mengatakan, wah, cantik sekali. Sesaat kemudian, gadis gaun hijau itu pun mulai berkata, halo adik kecil, kakak juga sangat menginginkan kunci rahasia kuno itu. Jadi bisakah kamu memberikannya pada kakak? Gadis itu mengucapkan kata-kata yang lembut pada Lindong sambil tersenyum. Dengan gaun hijau, rambut hijau, mata ungu, dan kulit yang putih mulus, ditambah dengan senyum yang menawan, membuat siapapun yang melihatnya akan kelepek-kelepek. Lindong pada saat ini masih melihat gadis itu dan dia berkata dalam hati, tidak kusangka dia bisa langsung masuk ke tempat ini. Apalagi dengan kekuatan seperti ini, dia jelas bukan orang yang bisa aku remehkan.
Dengan senyum dan lirikan yang menggoda, Lindong pun kini berkata pada gadis itu, "Kakak peri yang cantik dan baik hati pasti tidak berniat untuk mencuri kan? Karena itu bukanlah tindakan yang anggun dari seorang gadis cantik sepertimu." Gadis itu pun sambil tersenyum menjawab perkataan dari Lindong yang juga dengan nada menggoda, "Kakak ini bukanlah seorang peri yang baik hati, jadi aku tidak perlu berpura-pura anggun di depanmu. Namun aku lebih suka menjadi seperti penyihir yang jahat dan kejam." Tidak lama setelah berkata seperti itu, si gadis pun mulai mengeluarkan sesuatu dari tangannya. Cahaya merah menyala dan tiba-tiba berubah menjadi sebuah senjata. Ternyata itu adalah senjata cemeti Amarasuli milik Sembara yang digunakan untuk menaklukkan mak lampir tempo dulu. Si gadis yang sudah memegang cemeti Amarasuli pun kali ini mengombang-ambingkan cemeti itu dan memunculkan suara cetas-cetas yang cukup keras untuk menakut-nakuti Lindong. Namun pada saat ini Lindong tidak takut. Tatapan matanya mulai menajam dan sambil mengamati, dia pun berkata dalam hati, "Gila, gadis ini kekuatannya mungkin lebih tinggi dari Chenmu. Dia jelas-jelas bukan seorang gadis sembarangan." Setelah mengamati sejenak, Lindong pun kali ini tersenyum dan dia mengatakan, "Hehe, orang-orang dari dinasti lain itu pasti masih menunggu di luar sana. Jika kakak mengambil kunci rahasia kuno ini, aku khawatir kakak tidak akan bisa keluar." Gadis gaun hijau itu pun menjawab perkataan dari Lindong, "Siapa yang kau maksud? Apakah Chenmu dari dinasti Moyan?" "Haha, mereka tidak akan bisa menghentikanku." Sejenak Lindong pun menjadi blank. Dia pun berkata dengan diri, jika dilihat-lihat, dia bahkan tidak memandang orang-orang itu. Si gadis pun kini terdiam tanpa kata, melihat Lindong yang cengok di depannya. Dan setelah itu, si gadis pun mulai mengatakan, "Adik kecil, bagaimana? Apakah kau ingin menyerahkannya padaku? Atau mencoba bermain-main dulu denganku? Jika kau hanya mengandalkan bonekamu itu untuk melawanku, kurasa akan agak sulit untuk menghentikan diriku ini." Lindong pun tidak menjawabnya, dan dia masih terdiam tanpa kata. Dan tiba-tiba saja, Lindong kali ini mengangkat kedua tangannya. Dia tersenyum kemudian mengatakan, "Karena kakak sangat menginginkan kunci rahasia kuno itu, silakan ambil saja, karena aku juga tidak bisa mengalahkan kakak yang cantik mempesona." Gadis itu pun mulai tersenyum dan dia seperti nampak kecewa dengan jawaban dari Lindong. Setelah itu si gadis gaun hijau mengatakan, "Baiklah, kalau begitu aku akan mengucapkan terima kasih padamu." Dan di dalam hati, si gadis itu mengatakan, "Seorang pria yang mudah menyerah bukanlah tipeku." Tidak butuh waktu lama lagi, gadis gaun hijau itu pun mengayunkan cemeti Amarasuli dan akan segera mengambil kunci kuno dari mayat yang sedang duduk di tengah-tengah altar kuno. Namun tiba-tiba saja, mata dari Rehan boneka darah kali ini menyala dan dengan cepat dia meluncur ke arah gadis itu. Sontak pergerakan Rehan yang tiba-tiba ini membuat si gadis sangat kaget. Dan dengan gerakan yang sangat cepat, Rehan sudah berada di samping dari gadis dan akan melakukan pukulan keras yang mengarah pada wajah gadis itu. Namun gadis cantik segera menghindari pukulan dari Rehan dan dia pun mengurungkan niatnya mengambil kunci kuno. Jika dia tidak segera mengurungkan niatnya tadi, pasti tinju Rehan sudah mengenai wajahnya. Melihat si gadis sedang lengah, hal ini membuat Lindong segera meluncur ke arah kunci rahasia kuno yang dibawa oleh mayat. Setelah agak dekat dengan kunci rahasia kuno, Lindong pun kali ini menatap gadis cantik itu, kemudian dia tersenyum dan berkata, "Maaf ya kak, di mataku kunci rahasia kuno ini lebih menarik daripada dirimu." Mendapatkan ucapan seperti itu dari Lindong, si gadis cantik tidak marah, dia malah bergairah dan mengatakan, "Hahaha, ini baru pria yang menarik. Aku sungguh terlalu meremehkanmu. Tetapi untuk mengambil kunci rahasia kuno dari kakak ini tidak semudah itu." Gadis cantik itu pun segera menggerakkan cemetinya kembali untuk menghalangi Lindong yang sedang meluncur mengambil kunci rahasia kuno. Hal itu membuat Lindong sangat kaget karena tiba-tiba saja cemeti dari si gadis sudah berada di hadapannya dan siap memberikan serangan. Namun dengan cepat Lindong mengeluarkan tombak tulang buaya surgawi dan menahan serangan dari cemeti itu dengan menggunakan tombaknya. Benturan antara cemeti dan tombak itu pun menimbulkan cahaya yang menyilaukan mata dan suara yang sangat keras. Sesaat setelah beradu senjata, tangan Lindong mulai gemetaran. Raut wajahnya juga sangat panik.
Dia kemudian berkata dalam hati, "Gila, serangan cemetinya sangat kuat. Tanganku sampai gemetaran dan mati rasa seperti ini. Wanita ini benar-benar kuat." Namun pada saat ini tidak ada waktu untuk memikirkan perasaan takut. Lindong pun segera menggerakkan Rehan dengan kekuatan pikirannya. Dan kemudian Lindong pun memberikan perintah, "Rehan boneka darah, serang dia." Dalam sekejap saja, Rehan kembali melesat dengan cepat menuju gadis gaun hijau untuk melakukan serangan. Namun si gadis itu tidak takut sama sekali. Dia malah tersenyum dan mengatakan, "Adik kecil bilang saja sama kakak kalau kau ingin bermain. Tentu saja kakak akan menemanimu bermain sampai kau puas." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bisakah Lindong mendapatkan kunci rahasia kuno itu? Karena pada saat ini yang dia lawan adalah kultivator level Nirwana yang lebih kuat dari Shenmue. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.